Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Febe Andri dengan NIM 0102-138-2328-156. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemikiran Keynes dan post-Keynes dalam sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang munculnya pemikiran Keynes berawal dari krisis besar yaitu Great Depression. Pada masa itu terjadi pengangguran tinggi dan penurunan produksi secara drastis. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, sehingga muncul kebutuhan akan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Selanjutnya adalah pemikiran Keynes. Keynes berpendapat bahwa tingkat output dan kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat dalam perekonomian. Artinya, jika permintaan rendah, maka produksi turun dan pengangguran meningkat. Selain itu, Keynes juga menolak anggapan bahwa ekonomi selalu berada dalam kondisi full employment. Selanjutnya adalah konsep utama Keynes, adalah permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, yang dirumuskan sebagai AD sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Selain itu, terdapat efek multiplier atau efek berlipat, di mana peningkatan pengeluaran akan berdampak lebih besar terhadap pendapatan nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal menjadi alat utama dalam menstabilkan ekonomi. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Dalam teori Keynes, pemerintah berfungsi sebagai stabilisator ekonomi, terutama saat terjadi krisis. Ketika terjadi krisis, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran, menurunkan pajak, mendorong konsumsi, dan yang terakhir adalah investasi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah post-Keynes. Aliran post-Keynesian muncul sebagai pengembangan dari teori Keynes sekitar tahun 1940 hingga 1970-an. Tokoh-tokoh utamanya antara lain adalah John Robinson, Nicholas Caldor, dan Hyman Minsky. Selanjutnya adalah konsep post-Keynes. Post-Keynesian menekankan bahwa perekonomian bersifat tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Beberapa konsep utamanya yaitu ketidakpastian, uang tidak netral, ekspektasi mempengaruhi investasi, dan sistem keuangan dapat menjadi sumber krisis. Selanjutnya adalah relevansi saat ini. Pemikiran Keynes masih relevan hingga saat ini, terutama dalam kebijakan fiskal seperti stimulus ekonomi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, post-Keynes relevan dalam menjelaskan krisis keuangan global, serta peran sektor perbankan dalam ketidakstabilan ekonomi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemikiran John Maynard Keynes muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi besar seperti Great Depression dengan menekankan pentingnya peran permintaan agregat dan intervensi pemerintah dalam menstabilkan perekonomian. Seiring berkembangnya waktu, aliran post-Keynesian hadir sebagai penyempurnaan dengan memasukkan unsur ketidakpastian, ekspektasi, serta peran sektor keuangan dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi. Dengan demikian, kedua pemikiran tersebut tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks dan tidak stabil. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.